Jadi kadang pasien datang ke saya tuh dengan kondisi bermacam-macam ya, dengan jumlah sperma yang normal, yang kurang, atau sangat sedikit atau tidak ada. Nah ini biasanya kita akan perbaiki dulu ya, kalau misalnya dia datang dengan infeksi atau penyakit varikosel misalnya, ya kita tata laksana dulu infeksinya, atau perlu kita operasi dulu varikoselnya, atau kalau dengan gangguan hormon kita perbaiki dulu sehingga akan terbaiki dan membentuk sperma ulang. Ini juga bedanya sama perempuan. Laki-laki itu produksi sperma terus-menerus sampai dia tua. Kalau perempuan itu kita kayak gudang. Tiap bulan kita akan keluar folikel-folikel yang akan menjadi telur, itu nanti cuma satu yang matang tiap bulannya. Jadi selama dia hidup paling kita cuma ada beberapa ratus kali mens dan akhirnya kita akan mengalami menopause. Tapi kalau laki-laki tidak ada andropausnya, tidak ada menopause pada pria. Itu bedanya. Tapi dia harus ada sel puncanya atau sel bakat pembentuk spermanya tadi. Gitu. Nah, ini kalau kita perbaiki tadi kondisi-kondisi yang mengganggu, maka akan terjadi pembentukan sperma lagi dan si pasien ini akan bisa mencapai mana kondisi dia optimalnya. Kalau ternyata misalnya pasien spermanya 2 juta, lalu kita perbaiki cuma naik 10, udah 3 bulan 6 bulan masih 10 aja, tidak mencapai nilai normal dan tidak terjadi kehamilan secara alami ya, berhubungan 2 sampai 3 kali seminggu secara alami, tidak hamil juga, maka pasien kita akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu inseminasi. Ya, inseminasi itu minimal 5 juta sperma yang bergerak kita bisa lakukan inseminasi. Nah, inseminasi ini bisa diulang karena keberhasilan cuma 10-15%, maksimal 4 kali ulang. Kalau dia tidak berhasil juga baru kita lanjut ke bayi tabung. Tapi juga ada pria yang spermanya datang tuh cuma 1-2 biji gitu ya, atau 0, sekian juta. Setelah diperbaiki spermanya naik cuma 2 juta, nggak bisa naik lagi nih, udah 3-6 bulan. Maka yang kita lakukan adalah bayi tabung, karena untuk inseminasi tidak cukup. Ya kadang ada beberapa center yang sudahlah, ini kadang-kadang karena pasien kadang nggak mau, denial. Masa saya nggak bisa sih dok alami? Masa saya harus ini sih dok? Saya harus itu dok? Ya kadang dilakukan saja inseminasi dengan jumlah sperma ala kadarnya dan tidak berhasil. Jadi kalau kita yang benar, kita arahkan gitu, ini harus bayi tabung karena ini gitu ya. Nah itu kadang berhasil, tapi juga bisa tidak karena keberhasilan juga sekitar 30-40%. Itu juga pasien mesti tahu. Tidak murah juga dan tidak mudah juga. Tapi ya itu ikhtiar kita. Sampai saat ini yang paling akhir, yakni bayi tabung. Jadi kalau misalnya penyakit itu sama gaya hidup kurang lebih sama penyebabnya. Tapi kalau genetik jauh lebih sedikit. Tapi kadang bisa laki-laki hanya gaya hidup saja. Jadi jumlah spermanya kurang atau oligozoospermi, dia perbaiki gaya hidupnya, misalnya tidak merokok lagi, nggak minum lagi, atau dia nggak gemuk lagi nih, karena posisi testis atau buah pelir sebagai pabrikan sperma itu letaknya di luar rongga perut. Beda sama perempuan, sehingga dia tidak boleh tertekan, dia tidak boleh kepanasan, jadi nggak boleh pakai yang celana ketat, celana jeans gitu, atau terpapar panas misalnya berkendara lama, atau memang pekerjaan yang memang mengharuskan dia dekat dengan kompor atau mesin misalnya, itu semua akan mengganggu ya. Jadi hal-hal tersebut itu bisa mempengaruhi ya. Atau dia memang tadi ada penyakitnya gitu ya, misalnya tadi ada apa namanya infeksinya, ada varikokelnya tersebut, itu harus diatasi terlebih dahulu. Tadi kita bahas lifestyle tadi, terus salah satunya adalah pola makan ya. Jadi nggak bisa misalnya nih makan ala kadarnya aja, nggak terdiri dari gizi seimbang, nasi, protein, lemak, tapi misalnya apa tuh goreng-gorengan aja, ya nggak cukup untuk membentuk sperma dengan kepala yang mengandung DNA bagus. Ya, jadi harus ada protein bagus nih. Jadi nggak banyak nasinya aja, karbonnya aja, tapi proteinnya juga harus banyak. Misalnya ikan, daging, telur, ayam, itu jumlahnya harus banyak tiap kali makan ya. Misalnya kalau untuk paha steak ya, itu dua potong sekali makan. Tapi kalau ada paha atas bawah ya cukup satu-satu. Ikan juga gitu, 1 ekor kalau misalnya ukuran seperti ikan kembung atau kalau salmon. Tapi kalau lebih kecil lagi ya bisa 2 untuk sekali makan. Lalu selain protein, sayur
buah, karena sperma tuh tricky sekali ya. Dia nggak boleh kekurangan antioksidan. Ya, dia kaya akan radikal bebas karena memang nanti tujuannya menyeleksi sperma. Kalau tadi dijelaskan bahwa perempuan itu punya oosit atau telur satu tiap bulan yang matang, kalau sperma itu kan banyak setiap kali ejakulasi. Tapi kalau menghamil itu kan cuma satu aja. Nah, itu dia terseleksi secara alam. Jadi dia gimana cara badan menyeleksi dengan adanya radikal bebas tadi, stres oksidatif yang bisa dikurangi, ditekan prosesnya dengan antioksidan banyak yang kita peroleh dari sayur dan buah. Jadi buah harus banyak. Ya, misalnya semangka pepaya gitu setengah sehari. Ya, kalau tomat, jeruk, wortel itu 4 sehari ya, atau lebih tinggi lagi bisa kiwi atau naga itu boleh 2 setiap hari. Jadi dibagi 3 kali makan aja. Jadi kadang pasien saya tuh udah kayak untuk makan tuh agak repot dia memprepare atau menyiapkan dirinya gitu ya, karena beda dengan kebiasaan. Tapi gitu aja kadang udah bagus banget. Kecuali ada gangguan lain. Ya, ada varikoselka kah atau ada gangguan hormon kah, itu kita butuh tambahan yang lain. Tapi pola makannya terutama seperti itu tadi. Prinsipnya yang bagus tadi adalah gaya hidup tadi, pola makan, olahraga. Ya, olahraga seminggu 2 sampai 3 kali. Hanya boleh kira-kira seperti jalan, lari, berenang atau senam-senam perempuan. Nggak boleh tuh sepedaan. Apalagi yang jauh ya, yang jalannya tidak rata dan aduh, ready banget nih pakaian super ketat, itu nggak bagus banget ya buat buat si buah pelir atau testisnya ini. Kemudian angkat berat ya, karena itu bisa menyebabkan varikosel, atau kalau memang dia sudah punya varikosel dia akan grade-nya akan lebih berat, jadi tidak dianjurkan. Jadi sebaiknya yang aman buat si buah pelir tadi yaitu jalan, lari, berenang, dan frekuensinya sekitar 2 sampai 3 kali supaya stamina umumnya tuh bagus badan, dan hormonnya juga diharapkan bagus, dan pembentukan spermanya berlangsung optimal. Ya, kalau perempuan gangguan hormon itu kita kerasa, kita akan mengalami gangguan haid. Tapi kalau laki-laki tidak ada gejalanya gangguan hormonnya. Ya, laki-laki bisa datang biasa-biasa aja gitu, tapi tepas diperiksa hormonnya seperti hormon orang tua. Ya, demikian pula jadi spermanya juga sedikit ya. Atau sebaliknya, kira-kira seperti itu, dan tidak ada gejalanya. Itu bedanya laki dan perempuan, tidak ada gejala pada laki-laki. Pas diperiksa nggak tahu spermanya sedikit atau tidak ada tuh nggak terasa dia. Sedangkan kalau yang genetik atau yang turunan itu jauh lebih sedikit ya. Contohnya fragmentasi DNA sperma itu, jadi DNA spermanya banyak, geraknya bagus, tapi kalau DNA-nya pecah-pecah tidak utuh, itu juga nggak bisa menghamili gitu ya. Atau tadi ada penyakit mikrodelesi kromosom Y, itu juga jarang. Jadi kromosom Y yang hanya dimiliki oleh laki-laki itu dia mengalami kehilangan sedikit bagiannya, dan itu akan menyebabkan seorang laki-laki tersebut tidak akan bisa punya sperma yang banyak. Jadi emang sedikit atau nggak ada sama sekali. Nah, pria-pria seperti ini yang kalau datang ke dokter diobati itu nggak naik-naik spermanya, atau jarang banget deh kalau yang berhasil naik ya. Bisa nggak naik-naik, atau yang dengan gejala yang tadi tidak ada spermanya tidak terobati karena penyebabnya dia genetik. Ya, ini yang pada kondisi seperti inilah yang kadang kita tata laksananya terbatas hanya reproduksi berbantu tadi, terutama bayi tabung.